Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Nozi Podcast bareng saya Dalva. Satu obrolan yang menginspirasi, berbagi motivasi, dan tetap selalu berkreasi. Nah, hari ini kita kedatangan seseorang yang sangat luar biasa sekali. Beliau itu adalah sosok yang paling sibuk kayaknya ya. Bukan the most lagi, the busiest one in the world gak ya? Kita akan coba cek aja yuk. Kita langsung berbincang-bincang sama seseorang yang hebat luar biasa atas kemajuan SMK 1 Cipanas tentunya. Ini dia Bapak Faisal Sandi. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bapak, beberapa hari ini Bapak termasuk orang yang susah dicari loh katanya. Oh gitu. Begitu bocorannya. Apakah betul? Enggak juga. Oh, enggak juga ya. Seberapa sibuk Bapak beberapa hari ini? Sibuknya mungkin sama aja, cuman sekarang lebih sibuk pekerjaan dan pikiran mungkin ya. Oke, apa yang menghantui pikiran Bapak sampai Ya. akhirnya kurang tidur? Oh. Banyak lah yang karena ada mungkin akan mengalami pengalaman baru, Ya. jadi mungkin butuh pemikiran-pemikiran yang harus dihasilkan ya. Ada untuk fokus ke depan. baru gitu ya Pak ya, yang tentunya Gitu. sedikit banyaknya menguras energi juga. Iya. Pastinya. Pak, boleh sedikit bercerita. Kalau Bapak ditanya, siapa sih Faisal Sandi? Bapak mau jawab apa? Saya adalah seorang guru ya, yang jelas. Seorang guru. Seorang guru yang memang tidak disangka-sangka saya sampai selama ini tinggal di Cipanas. Dari sejak awal Dari tahun berapa sih? 2010. 2010. Awal mulanya gimana ceritanya Awal bisa mulanya diam begini. di Cipanas? Jadi memang saya lulus kuliah 2009. Oke. Lulus kuliah 2009 di bulan Oktober. Wisuda November ikut seleksi CPNS. Ya. Dan Januari langsung ditugaskan ke SMK Negeri 1 Cipanas. Mantap, luar biasa. Itu Ditugaskan dan langsung jatuh cinta nggak sama SMK Cipanas? waktu itu belum. Oh, waktu itu belum. Butuh berapa lama sampai akhirnya oke. Iya, mungkin karena kelamaan ya. Mungkin karena sense of belongingnya itu Sudah mulai muncul, tertanam. ya. Ketika memang pengabdian sudah lama, terus sudah banyak perjuangan, nah itu mungkin muncul rasa-rasa memiliki yang tinggi itu setelah itu. Ngomongin masalah perjuangan ya Pak, sedikit flashback dong. Dulu SMK Cipanas, pas pertama kali Bapak datang, situasinya kayak gimana? Ya, 2010 itu waktu saya kesini Januari, itu SMK Negeri 1 Cipanas masih numpang di SMP Negeri 1 Cipanas. Jadi lahan juga masih sedikit, kelas itu baru 4 kelas di sana full semua 4-4-nya atau yang sebagian di di sini baru sini? dibangun. Oh, ini baru baru beres dibangun. bangun di sini. Sebagian besar banyaknya di SMP Negeri 1 1 Cipanas. waktu itu. Jalan juga masih curam ya, yang dari Ya. atas sana. Jalan masih curam. Kenapa nggak pasang flying fox waktu itu? Waktu itu ada sih, Ada tapi buat bahan bangunan. Itu. Terus masih becek, curam, terus apa lagi ya? Pokoknya belum ada gerbang yang belum mewah. ada apa-apa. Oh, belum ada apa-apa. Belum ada podcast. Belum ada lapang yang warna-warni. Ya, belum ada lobby hotel. Belum Oke. waktu itu. Setelah itu apa yang Bapak lakukan? Nah, setelah itu ya saya kan ditugaskan sebagai guru ya. Ya. Waktu itu saya mengajar dan masih guru baru mungkin di sini waktu itu. Guru juga masih sedikit. Terus waktu itu juga gaji juga masih sedikit ya. Gaji walaupun PNS waktu itu sedikit loh. Masih sedikit. Masih sedikit. Oke. Seiring berjalannya waktu ya alhamdulillah SMK Cipanas bisa berkembang ya. Sedikit demi sedikit memang bertambah ada, fasilitas ya. mungkin ada perjuangan-perjuangan dari para guru yang dulu juga ya memperjuangkan tanah, memperbanyak siswa sampai sekarang itu alhamdulillah. Jadi perspektifnya Bapak termasuk saksi sejarah atau pelaku sejarah? Kalau Kalau dilihat-lihat
bisa dikatakan Pelaku bisa. sejarah ya. Iya. Sekaligus saksi sejarah juga. Iya, karena saya mengalami juga angkatan yang pertama ya. Oke. Angkatan pertama SMK Negeri 1 Cipanas itu seperti apa orang-orangnya, siswanya seperti apa, saya tahu banget gitu. Jadi mungkin bisa dikatakan lah. Oke. Sekarang Pak 2021, Bapak sudah dapat kabar, ya kan? Sudah dapat kabar penugasan baru. Jadi dari pertama kali Bapak ditugaskan, baru sekarang akan berpisah. Ya. Begitu ya? Ya, sangat Kurang lebih berat. kalau digambarkan. Seberapa sedih Bapak meninggalkan Sedih SMK banget. Kota Cipanas? Ya di satu sisi happy ya Pak ya, Iya. karena untuk pengembangan karir ada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Tapi di sisi lain juga kan harus meninggalkan satu tempat yang pasti banyak kenangannya, banyak sejarah dan perjuangannya. Iya, pertama tugas pertama saya kan di Cipanas ya. Iya. Saya mendapatkan pekerjaan di SMK Negeri 1 Cipanas. Kemudian saya mendapatkan istri dan anak juga dari SMK Negeri 1 Cipanas. Iya, jadi sampai 1 Cipanas is everything karena ya. waktu saya kesini kan saya masih bujangan. Oke, baik. Dapat istri, dapat anak, dapat pengalaman yang banyak lah, dari pengalaman yang positif dan negatifnya semuanya ada lengkap, dan itu menjadi sebuah pembelajaran ya, dan Sampai modal. akhirnya bisa membentuk Bapak seperti Faisal Sandi yang seperti sekarang. Yang sekarang itu banyak sekali lah pembelajarannya. Nah, Bapak kan sekarang sudah disebut Bapak KS ya Pak ya. Perjalanannya apa sih yang men-trigger Bapak dulu? Kayaknya saya mau nyoba deh gitu ikutan seleksi kepala sekolah gitu. Apa sih motivasinya? Motivasinya sebenarnya kan tadinya sih coba-coba ya, saya Coba-coba aja. ada peluang, ada pembukaan waktu itu BCKS ya, Iya. bakal calon kepala sekolah. Pertama saya disuruh oleh kepala sekolah waktu itu Pak Supriyatna, udah ikutan karena mungkin melihat pengalaman saya sudah lama Iya. di sini, terus perjuangannya sudah dari lama lah ya. Akhirnya waktu itu oke lah, saya mau coba gitu. Coba ya. deh gitu ya. Coba saya nggak ada target. Iseng-iseng berhadiah ini judulnya. Oke. Sebenarnya nggak ada target mau lulus, cuman coba Ikutin buat aja dulu pengalaman, alurnya gitu ya. buat pengalaman aja. Padahal ini yang kedua. Yang pertama saya yang tahun sebelumnya ikut, tapi itu gagal. Itu juga sama coba-coba, tapi nggak lulus juga. Gregetnya mungkin beda sih. Nggak sedih nggak lulus juga karena kan nggak ada target gitu. Iya. Pas tahun kedua yang tahun sekarang ikut seleksinya sampai selesai dan berbagai tes yang banyak, dan alhamdulillah ternyata lulus juga. Ternyata lulus gitu juga ya. sudah rezekinya ternyata ya. Begitu. Motivasinya ya setelah itu muncullah motivasi mungkin ya. Iya, jadi nyoba dulu Ketika baru lulus akhirnya lah. muncul. Ternyata lulus, jadi saya harus memotivasi diri. Ya pertama sebagai guru berarti saya harus mengembangkan pendidikan, memfasilitasi siswa untuk belajar. Ada rencana Yang S3 baik. dalam waktu dekat? Pengen sih, tapi pengen yang nyari yang gratis, Oke. yang beasiswa lah kalau Ya, ada, gitu. semoga ya bisa segera terwujud, Pak. Setelah itu Bapak diberikan mandat untuk berpindah tugas ke SMK 1 Pagelaran. Iya. Nah, betul. apa yang muncul di benak Bapak ketika waktu itu dibacakan tugas Bapak di sana? Waktu itu ya saya tegang sih waktu pas pelantikan karena Berapa kan sih, belum- 2 hari yang lalu? Berapa hari hari ya? Senin, berarti Seminggu yang lalu, 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu. Hari Senin saya pagi-pagi masih tugas, masih seperti biasa dan tidak menyangka akan ada undangan jam 9. Oh, jadi itu dadakan ya? Dadakan. Oke. Biasanya kan memang kalau pelantikan itu nggak pernah direncanakan ya. Nggak pernah, maksudnya kita sebagai Ya, yang H-min dilantik, berapa udah tahu gitu, nggak ya? Nggak tahu kita. Ternyata jam 9 ada WA undangan untuk dilantik. Hah, saya agak kaget sepertinya. Shock sih sebenarnya. Udah Hari mulai ini- pucat sih waktu itu pas Iya, ketemu. hari ini benar. Iya, hari ini. Akhirnya ada surat resminya dari dinas di waktu itu di SMA Negeri 1 Ciranjang. Datang ke sana, sampai di sana saya belum tahu akan ditempatkan di mana. Yang jelas saya akan dilantik dan siap ditempatkan di seluruh provinsi Jawa Barat. Nah, itu yang Oke. berat itu. Wah. Pas Deg-deg ser aja, harap-harap cemas kebetulan aja ada ya. teman-teman saya kan nama dipanggilnya itu agak akhir ya. Karena paling muda kali. Ya Mungkin nggak sih? kayak gitu, karena memang saya lihat pas dilihat dari cek dinip
pada saat itu pelantikan memang saya yang termuda ya waktu Oh itu ya. my god, the youngest one. Ya ampun, satu kebanggaan sih Pak. Iya, saya di akhir-akhir ketika teman-teman sudah disebutkan namanya dan tempatnya, ada yang keluar kota, ada yang dari Cianjur ke Garut, ada yang ke Pokoknya di Bandung switch Barat. randomly Iya. aja ya. Saya agak khawatir, aduh jangan-jangan saya lebih jauh ya atau gimana. Pas akhir-akhir ada muncul nama saya, ternyata di SMK 1 Pagelaran. Shock juga sih. Tapi sebelumnya udah tahu kan SMK 1 Pagelaran, atau pas udah dikasih tahu baru deh mulai cari-cari? Saya belum pernah ke SMK Pagelaran sih. Kalau namanya tahu ya. Ya. Tapi belum pernah ke sana. Terus belum tahu gimana sekolahnya, belum tahu. Sekarang seberapa tahu SMK Pagelaran coba? Tahu saya baru searching di Google Map kemarin. Jarak dari sini deh ke ini. sana berapa jam? Jaraknya berapa jam? Ternyata 2,5 jam ke sana 2,5 itu. jam. Sekolahnya pinggir jalan. Saya lihat di Google Map. Luas tanahnya itu katanya 3,5 hektar. Berapa jurusan? 4 jurusan di sana tuh. Saya buka daftar. Berapa siswa? Siswanya itu ada 997. Oh mantap, Wah, sudah luar biasa. Habis 1.000 kurang sedikit gitu. Dan itu ternyata sekolah, termasuk sekolah senior. Oke, lebih dulu sana daripada ini ya? Iya. Iya, lebih duluan itu. Itu seangkatan dengan SMK Pacet dan Cidaun. Oh, Jadi dulu itu oke. barengan Pacet, Pagelaran, Cidaun. Gitu. 3 serangkai, lebih lahir duluan daripada SMK 1 Iya. Cipanas. Terus apa yang kira-kira akan Bapak lakukan pertama kali di sana? Di sana karena mungkin saya tugas negara ya di sana dan sebagai kepala sekolah, ya pertama banget sih pasti saya harus beradaptasi dengan lingkungan dan pola kerja di sana seperti apa. Karena pasti akan beda. Mungkin ada yang di sini ada, di sana tidak ada, atau Betul. sebaliknya Di sana ada, di sini tidak ada, di sebelumnya sana belum ada, Bapak temukan. misalkan. Nah, itu mungkin hal yang harus diadaptasikan di sana. Terus dari iklim kerjanya, Betul. pola kerjanya, karakter orang-orangnya, itu yang harus disesuaikan mungkin ya. Banyak sekali ya hal-hal baru yang harus disesuaikan. Iya, itu baru setelah kita beradaptasi, kita bisa menyatu dengan lingkungan, baru mungkin ada Barulah mungkin ya program-programnya mau diapain, mau dikemanain, dibawa kemana, program-programnya harus udah siap dijalankan. langsung gas aja gitu ya. Gitu. Kalau udah ngeblend, Pak, boleh dong sedikit bercerita juga karir Bapak di SMK 1 Cipanas, dari mulai jadi guru terus jadi apa lagi jabatan-jabatan yang pernah dipegang. Dari 2010 saya masih guru ya waktu itu. 2011 waktu itu saya diangkat jadi staf kurikulum. Oke. Staf kurikulum. Kemudian 2012 diangkat lagi jadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. 2012 sampai 2017, 5 tahun berarti. 5 tahun di 5 tahun di kurikulum. 2017 kemudian dipindahkan ke Wakasek Sarana Prasarana Sampai 2021. Berarti 4 tahun lah, 4 tahun setengah lah ya. Compare dikit ya antara Nah, kurikulum sama Sarpras. Sarpras, ya, Lebih betul. nyaman di mana? Lebih ada nyaman dan tidak sama aja sih. Ada ya. plus minus ya masing-masing Ada ya. plus minus. Kalau di kurikulum kan aman, damai, tentram ya. Ya. Nah, kalaupun karena banyak mengurus pembelajaran siswa dan guru lah ya. Kalau kurikulum. Kalau di Sarpras kan banyak mengurus fasilitas sekolah, Iya. bangunan, barang lah banyaknya gitu. Tidak bersentuhan dengan manusia. Iya. Gitu. Jadi lebih repot mana kerjanya? Kalau ngurus sih, kalau barang mah lebih gampang diurus ya. Oh, gampang diurus. Kalau barang, kalau manusia itu Betul, agak sulit banyak diurus. penyesuaian kan tadi. Nah. Harus dilihat juga psikologi ada segala macam dan lain-lain lah pokoknya ya. Baik. Nah, selanjutnya kita main dulu ya. Kita main sedikit Iya, ya. Oke, main game. yuk kita langsung main aja game skala 1 to 10. Ini dia beberapa pertanyaan yang akan Bapak deskripsikan dalam bentuk angka. Nanti kita akan tanya alasannya ya. Oke. Faisal Sandi adalah seorang guru dan nilainya adalah 8 lah. kok 8? Kenapa nggak 10? Tapi sudah lulus KKM sih, Pak. Iya. Karena Kenapa? mungkin apalagi akhir-akhir ini ya, saya kan semangat jadi guru waktu di awal-awal. Ya. Semangat mengajar, semangat apalah. Setelah
banyak tugas tambahan ke sini. Fokusnya udah Kalau lain. sekarang ya fokusnya udah beda lah. Banyak apa ya? Kalau dulu kan ingin meningkatkan kemampuan belajar tuh semangatnya tinggi. Kalau sekarang itu sudah bukan ingin mengajar lagi, Tapi memanage ya tapi lebih. memanage gitu. Jadi kalau guru mungkin kalau nilainya dulu mungkin bisa 10 lah. Kalau sekarang sudah menurun gitu. Baik, kalau Faisal Sandi sebagai seorang wakil kepala sekolah. Nah, kalau itu mungkin agak naik lah. Bisa 9,5 lah. Oke, pencapaian apa yang menurut Bapak ini tuh udah the best of mine gitu? Yang saya rasakan ya terutama di sarana ya, di sana prasarana, saya banyak membangun atau memfasilitasi hal-hal yang memang SMK paling Cipanas utama. banget gitu Iya. ya. Dari Yang- mulai gerbang. Itu kan dari mulai gerbang dari depan sampai tengah lah ini. Gerbang sampai tengah ini kan depan sampai Pembaruannya tengah itunya, memang cukup cepat sekali, dari Pak. mulai bantuan dan pembangunan kan mulai terbentuk wajahnya SMK Negeri 1 Cipanas itu waktu pertama saya jadi Satpas. Dulu kan nggak ada wajahnya ya. Iya, betul. SMK Cipanas itu seperti apa gitu. Nah, waktu itu 2017 saya mulai masjid. Saya masih ingat masjid itu mau ditempatkan di mana waktu itu. Waktu itu saya pertama jadi Satpas. Cocoknya di mana? Iya. Ya, akhirnya disepakati di depan supaya memang udah ada rencana ya. Iya. Di depan itu tidak ada kelas atau tidak ada kegiatan siswa di depan. Itu didesain untuk pasum lah, fasilitas Iya. umum semuanya gitu. Dan memang betul sih, memang itu yang jadi ciri khas SMK 1 Iya. Cipanas kan. Artinya di sekolah lain tuh jarang ada masjid yang bisa dipakai besar, untuk umum. Betul. Jalan juga kan sudah sekarang, dulu kan becek. Betul. Kalau kesini kan becek. Maksudnya agak repot sih kalau ibu-ibu guru tuh pakai high heel ke sekolah Iya. tuh agak repot, mikir-mikir 2 kali. Nah, sekarang kan udah enggak. Oh iya. Baik Pak, selanjutnya Faisal Sandi sebagai seorang suami. Harusnya sih saya tanyanya Bu Fani, tapi nggak Iya. apa-apa. Versi Bapak sebagai seorang suami nilainya berapa? Sebagai suami, kalau jadi suami harus